Di ruangan Edelweiss, Akram menatap wajah cantik itu. Dia teringat dengan mimpi Edelweiss, mimpi yang selalu membuatnya menangis dan selalu meminta untuk dilepaskan. Siapa sebenarnya yang ada di dalam mimpimu? Jika itu adalah aku, maka itu bagus, tetapi jika itu adalah lelaki lain, aku akan membunuhnya. Bisik Akram, merasakan amarah dan cemburu yang sangat besar. Dia merasa ingin tahu lebih mengenai Edelweiss. Dia ingin tahu kehidupan dan hatinya. Dia ingin mengenal Edelweiss lebih dalam lagi, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Dengan kebingungan itu, di saat yang sama, Akram merasa tak sabaran jika bersama dengan Edelweiss. Akram mulai mengecup keningnya terlebih dahulu. "Sayang, bangunlah," bisik Akram dan memeluknya. Edelweiss tanpa sadar mengeluarkan suara nakal. Dia menggeliat karena merasa tubuhnya seperti dililit ular. "Ada yang aneh, aku seperti ketindihan, tubuhku berat sekali seperti ada ular yang meliuk-liuk di sana," keluh Edelweiss, merasa napasnya juga kian berat dan panas. Dia mulai membuka matanya dan samar-samar melihat seorang lelaki. Edelweiss terdiam membisu sejenak. Dia memejamkan matanya lagi dan berharap semua ini adalah mimpi. Tidak mungkin, kan, apa yang aku lihat barusan adalah nyata, pikir Edelweiss. Semoga ini hanya mimpi. "Bangunlah, Edelweiss, jangan bermimpi jorok." Benak Edelweiss membuka matanya sekali lagi. Saat itu, Akram yang sudah tahu Edelweiss telah terbangun mendongakkan wajahnya dan menyeringai tajam. Mata mereka bertemu. Jantung Edelweiss seolah berhenti berdetak sejenak. Matanya melebar, dan dia hampir saja berteriak, namun ia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Sudah bangun, sayang." "Lama juga ya bangunnya," bisik Akram, benar-benar nakal sekali. Edelweiss sama sekali tidak habis pikir dengan kelakuan lelaki ini. "Tuan, apa yang kau lakukan? Bukankah?" Edelweiss dengan panik bertanya pada Akram tentang apa yang ia lakukan, padahal seharusnya sekarang Akram bersama istrinya, bukan bersama dirinya di kamar ini. "Sat. Diamlah, sayang, jangan bertanya apapun. Malam ini kau hanya diperbolehkan untuk berteriak dan mengeluarkan suara nakal. Kau harus memenuhi ruangan ini," bisik Akram. "Aku akan menghukummu karena kau melakukan sesuatu yang tidak aku sukai," bisik Akram lagi, menyeringai tajam. Mata Edelweiss melebar, dan dia merasa syok dengan ekspresi lelaki itu, sangat nakal. "Tapi, Tuan," seru Edelweiss lagi. Namun Akram langsung mempererat pelukannya. "Ah, cukup, aku sudah tidak sanggup, aku seperti mau pingsan," keluh Edelweiss yang saat ini berada dalam pelukan Akram. Akram masih tidak melepaskan pelukannya. "Banyak hal yang ingin aku tanyakan, banyak hal yang ingin aku ketahui, tetapi kenapa mulutku tidak bisa bergerak," pikir Akram. "Di dalam diam seperti ini, kenapa aku lebih suka kami berpelukan saja tanpa mengatakan apapun, padahal banyak hal yang ingin aku tanyakan," pikirnya lagi. "Yah, pada akhirnya aku melakukannya lagi dengannya, melakukan hubungan panas yang sangat sempurna, ini membuatku sangat bahagia," benak Akram. Entah mengapa, dia bisa sedikit tenang dan tidur lelap jika berada di sisi Edelweiss. Sebenarnya, banyak hal yang ingin ditanyakan oleh Akram, tetapi dia memilih tidak menanyakannya karena lebih suka saling berpelukan dan istirahat sebentar seperti ini, merasakan detak jantung satu sama lain. Akram memiliki masa lalu yang sangat kelam dan misterius, berbeda dari Edelweiss yang baru mendapatkan mimpi buruk sejak mantan bosnya hendak melecehkannya. Maka, Akram sudah bermimpi buruk sejak ia masih sangat muda. Selama hidupnya, Akram tidak pernah bisa tidur tenang. Dia bahkan harus meletakkan senjata api di bawah bantalnya. Entah apa yang ia alami dan masa lalu apa yang ia lalui, sampai kini semuanya masih menjadi misteri. Namun, beberapa hari ini, sejak ia membawa Edelweiss pulang bersamanya,
dia akhirnya menyadari betapa nyamannya tertidur pulas tanpa berjaga-jaga dan bermimpi buruk yang mengerikan. Sedangkan Edelweiss yang merasa tubuhnya lengket semua karena keringat saat ini sudah sangat ingin mandi. "Tuan, bisa lepaskan aku sebentar? Aku ingin mandi," seru Edelweiss lembut agar Akram segera mengizinkannya tanpa banyak drama. Akram yang mendengar itu tentu saja menyeringai tajam. "Tidak mau. Aku kan sudah bilang kau akan mendapatkan hukuman sepanjang malam, sayang," bisik Akram, membuat Edelweiss panik dan matanya melebar. "Apa? Tidak, seru Edelweiss dengan nada yang panik. "Hahaha." Sedangkan Akram, dia tertawa terbahak-bahak menikmati semua ini. Waktu terus berlalu. Pagi hari sudah menyingsing, matahari bersinar dan sudah cukup menyilaukan. Faya terbangun di atas ranjangnya. Dia melihat ke sisinya dan tidak ada suaminya di sana. "Apakah aku mabuk, atau Akram menaruh sesuatu di minumanku agar aku tertidur?" Benaknya dengan dendam yang sudah semakin membuncah. Dia merasa Akram sudah kelewat batas kali ini. Mau tidak mau, dia harus melakukan sesuatu dengan cepat untuk menyingkirkan Edelweiss. Dia tidak bisa begini terus. "Ini namanya mempermalukan aku. Aku benar-benar sangat sakit hati," geram Faya. "Sebenarnya dengan cara apa pelacur itu menggoda suamiku?" Pikirnya lagi. "Aku benar-benar tidak habis pikir. Gadis murahan seperti dia," serunya dalam hati. "Akram, aku memang tidak pernah mempermasalahkan siapa wanita yang dekat denganmu, karena aku sudah puas dengan status istri ini. Akan tetapi sejak dulu hingga sekarang aku selalu sama," pikir Faya. "Tidak ada yang boleh memilikimu selain aku. Jika aku juga tidak bisa memilikimu, maka tidak boleh ada wanita lain." Benaknya dengan penuh amarah. "Bagaimanapun caranya, bahkan jika itu berisiko, aku sama sekali tidak peduli," geram Faya, tersenyum menyeringai. Dia melangkah ke depan meja riasnya dan melihat dirinya sendiri. Dia selalu merasa dia adalah yang tercantik, dan dia akan selalu merasa seperti itu selamanya. Dia masih harus mempersiapkan diri, akan menjadi yang paling cantik di acara ulang tahun pernikahannya, walau pernikahan dia dengan Akram sama sekali tidak dilandasi cinta. Faya sama sekali tidak peduli. Menurutnya, dia sudah menjadi pemenang sejak menyandang gelar istri seorang Akram Granddaun, yang bahkan orang lain tidak bisa bayangkan. Di sisi lain, di kamar Edelweiss, Edelweiss merasa tubuhnya pegal sekali, berat, dan tidak nyaman. "Kenapa akhir-akhir ini, jika aku terbangun, akan terasa seperti ini?" pikirnya. "Apa ini yang menempel padaku?" Gerutu Edelweiss, di mana dia merasa ada yang menghimpitnya terlalu kuat, dan ada yang mengganjal. Dan benar saja, saat ia membuka matanya, kali ini dia tidak bisa menutup mulutnya lagi. "Astaga, apa ini? Serunya sangat berisik pagi itu. Bagaimana tidak, dengan jelas Edelweiss melihat jika Akram terlelap sambil memeluknya. Teriakan itu membuat Akram terbangun dan menyadari jika Edelweiss syok sekali. "Apa yang Tuan lakukan? Kenapa? Edelweiss jadi sangat gugup, dia tidak tahu mau bertanya apa lebih dulu sekarang. Berisik sekali sayang, baru juga pagi," balas Akram. "Tadi malam kau yang menarikku," lanjut Akram. "Aku sangat tidak siap dengan hal-hal seperti ini," seru Edelweiss, benar-benar berisik sekali pagi itu. Membuat Akram benar-benar terbangun sepenuhnya dan menyadari jika hari ini akan ada hari penting yang harus ia lakukan. "Kau berisik sekali pagi-pagi. Memangnya bagian mana yang belum pernah aku lihat?" tanya Akram. "Semuanya aku sudah lihat," serunya lagi. Akram sebenarnya ingin melanjutkan kegiatan tadi malam, tetapi jika dia melakukan itu, maka urusannya yang lain akan terundur. Sebelum Akram benar-benar pergi ke kamar pribadinya, dia berbalik badan dan melihat ke arah Edelweiss. Akram melipat tangannya di dada.
Dia berbicara dengan angkuh karena saat ini dia hendak menyembunyikan rasa inginnya pada Edelweiss. Oh ya, hari ini akan ada acara penting di sini. Jangan keluar sampai acara itu usai. Pelayan akan memberikanmu apapun yang kau butuhkan. Perintah Akram. Dan jika kau memberontak lagi, maka aku akan memberikanmu hukuman yang lebih berat dan lama. Kau paham, kan, apa yang aku katakan? Seru Akram dengan nada yang mengancam. Tadinya Edelweiss hendak protes, merasa dia harus menjenguk ayahnya juga ibunya. Tetapi segera setelah Akram mengatakan akan menghukumnya, ingatan tentang bagaimana Akram akan menghabisinya sepanjang malam langsung terlintas. Edelweiss langsung menutup mulutnya dan hanya menganggukkan kepala patuh sekali. Dia tentu tidak mau Akram menghabisinya lagi, bisa-bisa dia akan jompo dalam usia yang masih sangat muda. Akram cukup heran mengapa Edelweiss langsung menurut saja, tetapi menurutnya itu sangat menggemaskan juga. Sikap Edelweiss yang langsung duduk tegap seperti tengah dihukum dan menganggukkan kepalanya menuruti perintahnya. Menggemaskan sekali. Dia pasti sedang menggodaku. Dia pasti sengaja bersikap menggemaskan agar aku tergoda. Pikir Akram. Gadis ini lebih mengerikan dari kelihatannya. Benak Akram, merasa Edelweiss sengaja bersikap seperti itu untuk menggodanya. Padahal, jelas-jelas Edelweiss bersikap seperti itu karena memang takut dihukum olehnya. Akram berdiri beberapa saat seperti itu, melipat tangan dengan aura gelap yang membuat Edelweiss merasa tertekan dan tercekik. Belum lagi tatapan matanya yang sangat tajam, seolah bisa menghabisi Edelweiss dengan tatapan itu. Kenapa dia belum pergi? Padahal aku sudah menuruti permintaannya, pikir Edelweiss. Apa aku melakukan kesalahan lagi? Sungguh, aku tidak mau dihukum. Aku lelah sekali, ingin beristirahat dan tidur seharian, pikirnya lagi. Aku ingin mengembalikan energiku yang direbut oleh lelaki monster ini. Seru Edelweiss di dalam hatinya. Tolonglah, pergi cepat. Harapnya dalam hati, tidak ingin dilihat seperti itu oleh Akram. Dia merasa terancam dan tidak tenang sama sekali. Akram yang menyadari akan lebih berbahaya jika dia melihat Edelweiss lebih lama lagi segera pergi berlalu. Akram tahu jika dia menunggu beberapa menit lagi, maka dia tidak akan bisa menahan dirinya. Setelah suara pintu terdengar tertutup, Edelweiss langsung menjatuhkan dirinya ke atas ranjang dan merentangkan tangannya sebagai bentuk kelegaan. Akhirnya dia pergi juga. Serunya lega. Dia itu aneh sekali, mana ada hal yang seperti itu. Gerutu Edelweiss, mengusap perutnya. Dia merasa kapan dia akan hamil, dan entah mengapa dia menjadi semakin takut. Kenapa aku jadi takut? Kenapa aku menjadi khawatir jika aku hamil? Pikirnya. Seharusnya aku tidak boleh menjadi nyaman seperti ini, karena pada akhirnya dunia kami berbeda, dan jika aku hamil, maka anak ini akan menjadi anak Nyonya Faya, pikir Edelweiss. Semakin aku pikirkan, semakin tidak adil saja. Sungguh. Aku harus berhenti berpikir banyak dan berhenti melibatkan perasaan. Serunya dalam hati. Jangan menjatuhkan dirimu sendiri ke jurang, Edelweiss, seru Edelweiss, menghela napasnya panjang. Dia mencoba menarik dan membuang napasnya agar dia lebih tenang. Sejak awal, hidupnya memang sudah tidak adil, jadi tidak ada gunanya memikirkannya lagi. Jika dia terlalu memikirkannya, maka mungkin dia akan gila. Tring. Tiba-tiba saja ada pesan masuk ke ponsel Edelweiss. Sejak kemarin, memang dia belum sempat memeriksa ponselnya. Aku lelah sekali. Siapa yang mengirim pesan ini? Gerutunya dengan susah payah mengambil ponselnya. Dia melihat jika Jaden Smith, yang saat lalu melihatnya bersama Akram, mengirimkan pesan. Edelweiss, maafkan aku datang terlambat. Aku menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres. Aku percaya padamu, dan aku yakin sebagai seorang wanita, kau memiliki harga diri dan martabat yang tinggi, tulis Jaden dalam pesan itu.
Aku akan menunggumu. Jika kau butuh seseorang atau butuh melakukan sesuatu, maka hubungi aku. Aku akan siap kapanpun itu, lanjut pesan itu. Jaden Smith telah berpikir semalaman. Dia yakin ada yang tidak beres dengan Edelweiss, apalagi Akram adalah sosok lelaki yang sangat berkuasa. Sudah bisa dipastikan jika Edelweiss dipaksa atas dasar sesuatu. Edelweiss terdiam membaca pesan itu. Dia merasa Jaden Smith terlalu menganggap penting dan tinggi dirinya, padahal kenyataannya dia sudah tidak memiliki harga diri sama sekali. Akram Granddawn telah merenggut segalanya darinya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bak boneka yang dimainkan, akan segera dibuang pada waktunya. Begitulah Edelweiss menggambarkan dirinya. Di saat yang bersamaan, sebuah percakapan penting berlangsung. Hari ini kita akan menghadiri acara ulang tahun Akram Granddawn dan Firestone. Ingat, jika kita memiliki misi yang penting di sini, kata seseorang. Baron, kau tahu, kan, misimu apa? Tanya orang itu lagi. Aku tahu. Aku akan melakukannya dengan sangat baik. Yang penting, ayahku menang dalam pemilu kali ini, seru Baron, yang adalah putra seorang politikus pemilik partai terkenal. Dia akan melakukan segalanya untuk membantu ayahnya menjadi yang nomor 1 di negeri ini. Bagus. Jawab orang itu. Kali ini, kita harus melangkah dengan perlahan. Lelaki yang bernama Akram sudah terlalu berkuasa sehingga kita tidak bisa berkutik. Dia harus ditaklukkan demi kemenangan politik kita sebentar lagi, lanjutnya. Beberapa orang penting dari pemerintahan korup, yang memiliki kekuasaan besar, tengah merencanakan sesuatu kepada Akram Granddawn. Mereka akan menggunakan cara yang lebih halus kali ini, dan rencana mereka akan melibatkan Firestone. Akram memang memiliki banyak sekali musuh. Bagaimanapun, orang besar dan berkuasa tentulah memiliki banyak musuh dari segala penjuru. Waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah sore menuju malam, di mana matahari keemasan membuat dekorasi megah acara ulang tahun pernikahan Akram Granddawn dan Firestone terlihat semakin luar biasa dan megah. Acara sudah akan segera dimulai. Para tamu sudah datang, dan semuanya adalah orang-orang yang sangat penting. Anggota Akram memantau semuanya dari ruangan khusus mereka. Tidak boleh ada satupun yang membawa senjata api, dan mereka akan langsung tahu melalui alat khusus yang dilewati para tamu saat melewati pintu menuju acara. Apakah semuanya aman? Tanya Akram, seolah berbicara sendiri. Di telinga Akram sudah ada alat kecil canggih yang akan bisa mendeteksi suaranya dan menyampaikannya kepada para anak buahnya yang ada di ruangan khusus itu. Akram sudah berpakaian sangat rapi. Dia begitu tampan dan berwibawa. Siapapun akan terpesona olehnya. Semuanya aman, bos, untuk saat ini, seru Drake, yang menjadi pemimpin di ruangan itu. Dia menjadi koordinator untuk memeriksa semua keamanan itu. Acara yang seharusnya adalah untuk ulang tahun pernikahan keempat sebenarnya adalah sebuah topeng untuk menutupi kepentingan tamu-tamu yang datang. Setiap dari tamu yang hadir memiliki kepentingan sendiri. Akram tahu hal itu, dan di momen ini adalah salah satu momen yang ia tunggu. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Dia ingin seseorang di luar sana yang menjadi tujuan akhir dari dendam yang begitu dalam melihatnya bersinar. Semakin bersinar dan nanti akan melenyapkannya. Ya, masih begitu banyak sekali rahasia yang dimiliki Akram. Bahkan asal-usulnya saja masih membuat banyak orang bingung. Sayang. Kau terlihat tampan sekali. Suamiku memang sahabat tampan. Semua orang iri denganku karena bisa menikah denganmu, seru Faya, menyembunyikan seluruh rasa dendam dan bencinya terhadap Edelweiss. Dia harus tetap menjadi istri idaman yang sempurna bagi Akram Granddawn, istri yang sempurna di mata banyak orang. Pernikahan yang sempurna dan tidak bisa disentuh, itulah bagaimana orang-orang menyebut pernikahan mereka berdua. Akram menatap ke arah Faya, lalu dia menyeringai tajam.
Dia tersenyum dan mengusap pipi istrinya itu. Faya, kau memang adalah istri yang terlihat sempurna. Ayo kita merayakan pernikahan keempat ini, bisik Akram, menyeringai tajam. Dia suka dengan peran Faya. Dia menyukainya saat Faya menurut dan menjadi salah satu bidak catur dengan mudahnya. Dia suka bagaimana dia bisa menaklukkan semua orang, termasuk istrinya yang dengan mudah mau melakukan semua yang ia inginkan, padahal jelas-jelas Faya tahu jika Akram sama sekali tidak mencintainya. Baiklah, mari kita sambut pemeran utama kita hari ini, Tuan Akram Granddawn dan istrinya, Nyonya Faya Stone, seru pembawa acara itu. Langsung ada ledakan kembang api, bunga, dan bahkan sampahnya di mana-mana, sebagai bentuk perayaan besar ulang tahun pernikahan orang berkuasa itu. Saat itu, Akram dan Faya keluar dari tempat mereka dan memasuki acara. Lampu spotlight langsung menerangi keduanya. Faya bangga sekali. Dia terlihat sangat cantik dengan gaun pilihannya. Dia menggandeng tangan suaminya dengan romantis. Semua tamu terpana dengan kedua orang itu, orang yang memiliki pengaruh bersama dalam pernikahan. Hal itu sungguhlah luar biasa. Para media juga tidak luput meliput acara itu. Media yang datang tentu saja bukan sembarangan, harus melewati keamanan ketat dan dipilih langsung oleh Drake. Acara akhirnya dimulai. Acara itu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Akram bergabung dengan para pengusaha dan para elit lainnya, maka Faya bergabung dengan para wanita sosialita yang ada di sana. Tuan Akram, Anda sungguh adalah lelaki yang sangat hebat. Tidak ada yang lebih hebat dari Anda, puji seorang tamu. Saya mendengar Anda menyukai lukisan antik. Saya sudah mengirimkannya ke anak buah Anda. Saya secara khusus membelinya di pelelangan dengan harga yang fantastis, lanjut tamu itu. Akram tengah memegang sampahnya di tangannya. Dia tersenyum saat mendengar lelaki itu berbicara. Setelah ia mengatakan itu, yang lain juga mengatakan hal yang sama, membanggakan mengenai hadiah yang mereka berikan pada ulang tahun pernikahan ini. Tentu saja, banyak dari mereka berpura-pura. Hal ini hanyalah untuk cari muka agar sekiranya Akram mau berinvestasi atau membantu perusahaan mereka menjadi lebih besar lagi. Tuan memang sangat pengertian, membawakan hadiah yang luar biasa. Hatiku menjadi cukup senang. Asistenku akan memberikan ucapan terima kasih nantinya, balas Akram dengan santai, lalu meneguk sampahnya yang ada di tangannya. Dia menatap senyuman mereka yang senang saat ia mengatakan itu. Orang-orang ini benar-benar mudah dimanfaatkan. Hanya karena aku mengatakan itu, mereka sudah mengira aku akan berinvestasi di perusahaan mereka. Dasar bodoh. Benak Akram. Dia merasa semua yang memberikan hadiah untuk cari muka itu sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, memang akan ada satu atau dua perusahaan yang akan dilirik oleh Akram, tetapi dia harus memeriksanya dengan sangat teliti terlebih dahulu. Lebih dari itu, mata Akram sebenarnya tertuju kepada agen pemerintahan yang saat ini mencoba membaur dengan semua tamu. Grayan, penasihat politik yang disegani yang saat ini menjabat sebagai kepala DPR, pikir Akram. Baron, putra dari seorang yang sangat berkuasa, yang sebentar lagi mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di negara ini, lanjut benaknya. Dan yang lainnya sama sekali tidak penting. Aku penasaran apa rencana kalian, pikir Akram, menunggu langkah apa yang hendak diambil oleh mereka. Akram tahu informasi mereka semua. Tentu saja, anak buahnya yang saat ini berada di kalangan pemerintahan memberikan laporan sebelum acara ini, jadi tidak sulit baginya untuk mengidentifikasi wajah mereka. Dari semua tamu yang hadir, orang-orang dari pemerintahan adalah yang paling diantisipasi oleh Akram Granddawn. Karena orang-orang dari pemerintahan adalah orang-orang yang sangat licik dan sedikit sulit untuk dikendalikan. Apalagi Akram saat ini berada di titik kekuasaan yang sangat tinggi.
Hal itu membuat secara alami Akram akan selalu memiliki musuh dari bagian pemerintah yang tidak bisa berbuat banyak terhadap Akram Granddawn. Di sisi Faya, para wanita sosialita memuji kecantikannya. Nyonya Faya, Anda sangat cantik. Sepertinya model gaun yang Anda pakai hanya ada satu di dunia. Tidak kusangka Nyonya Faya yang mendapatkannya, puji seorang wanita. Bukan hanya gaun saja, perhiasan, tas, dan anting-antingnya juga sangat langka, tambah yang lain. Tidak diragukan lagi, Nyonya Faya adalah yang terbaik. Bahkan suami Anda yang sangat hebat itu mencintai Anda, seru wanita lain. Kami semua iri pada Nyonya Faya, lanjut mereka. Faya sangat senang dengan ucapan-ucapan itu. Dia merasa telah mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh wanita manapun. Hahaha, iya, suamiku memang sangat mencintai aku. Dia tidak bisa hidup tanpa aku, seru Faya, bangga sekali. Dia sangat bangga menjadi istri Akram Granddawn. Saat itu sudah malam. Acara yang memiliki kepentingan sendiri itu sudah berada di tahap berdansa. Hal itu sudah menjadi budaya mereka. Tentu saja, Akram dan Faya adalah yang berdansa lebih dulu. Faya memeluk suaminya, menunjukkan kemesraan ini di hadapan banyak orang agar dia bisa membanggakannya nanti. Sedangkan Akram, dia sudah sangat bosan dan ingin segera bertemu dengan Edelweiss. Iya, sejak tadi dia kebingungan mengapa dia tidak bisa melupakan Edelweiss. Dansa itu adalah mode dansa berputar, bisa bertukar pasangan. Dan saat ini, tiba-tiba saja Faya berdansa dengan lelaki muda tampan. Selamat, Nona cantik. Seru pemuda itu, tersenyum ke arah Faya. Pemuda itu adalah Baron, yang sebenarnya memiliki misi sendiri untuk berada di sini. Di sisi lain, di ruangan Edelweiss, Edelweiss benar-benar tidur seharian. Dia juga makan di dalam kamarnya. Dia sungguh tidak peduli apa yang terjadi di luar, karena energinya masih belum kembali karena ulah Akram. Sampai ketika tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Tok, tok, tok. Ketukan pintu mengejutkan Edelweiss.